Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Tentunya dalam bijak hari ini saya masih ditemani Bapak R. Susalit Setiawibowo, SSI MSC selaku tim ahli Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT Republik Indonesia. Kita tadi membahas soal bagaimana visi IKN Nusantara yang akan sebagai impian pemerintah begitu ya untuk diwujudkan sebagai smart city menjadi kota peradaban dan juga ikon tadi disebutkan oleh Pak Susalit ikon Nusantara, ikon nasional yang ini dibangun oleh kita sendiri. Pak Susalit mungkin bisa dijelaskan juga apa saja kemudian indikator dan juga prinsip yang harus ada di Smart City IKN Nusantara terkait juga dengan penerapan teknologinya, Pak. Ya, baik. Jadi sebenarnya smart city itu ada 6 dimensi. Itu ada smart government, itu nanti ada pelayanan dari pemerintah. Kemudian ada smart economy, smart environment, smart living, ada smart people, ada smart mobility. Nah, sebenarnya kalau kita lihat persyaratan dasar dari smart city itu adalah yang pertama adalah infrastruktur ICT. Nah, kita ingat Presiden Jokowi beberapa tahun yang lalu kan mencanangkan transformasi digital, di mana di dalam transformasi digital itu menyangkut bagaimana kita membangun jaringan 4G waktu itu. Kalau kita lihat dari data itu kan sekitar 82,3% yang sudah tercakup 4G kota di Indonesia. Kemudian juga kalau kita lihat proyek Palaparing ya. Palaparing itu kalau dari data 2019 itu yang sudah terhubung itu 93% seluruh kota yang ada di Indonesia. Kemudian juga terkait dengan akses infrastruktur di area non komersial, di mana nanti ada transceiver base station, kemudian ada akses internet. Itu sebenarnya sudah ada capaian-capaian tersendiri. Kemudian juga terkait dengan satelit nasional, kalau kita lihat Kementerian Pertahanan sendiri kan akan meluncurkan satelitnya sendiri untuk satelit pertahanan, walaupun kan ada masalah. Nah, ini sebenarnya arah ke situ sudah ada konsep, jadi tidak sesuatu yang tidak kalau orang Jawa itu sakal gitu, tapi ada yang sudah dikerjakan sebelumnya, dan itu kami yakini akan menjadi modal dasar sebenarnya dari sisi infrastruktur. Kemudian yang kedua itu terkait dengan integrated management system. Ini akan terkait dengan bagaimana pengelolaan, manajemen pengelolaan atau pengelolaan kota yang terintegrasi dengan jaringan TIK, khususnya yang ada di IKN Nusantara. Nah, ini yang perlu dibangun. Kalau kita lihat pembangunan jaringan itu kita meyakini itu tidak jadi atau tidak selesai pada masanya Pak Jokowi, tapi dibangun di periode pemerintahan yang akan datang, dan ini menjadi resiko politik tersendiri sebenarnya. Resiko, walaupun undang-undang sudah ada, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 terkait dengan ibu kota negara itu sudah ada, tapi yang harus kita mitigasi itu terkait dengan visi dan komitmen dari siapa, dari Presiden nanti yang akan datang, pengganti Pak Jokowi. Kemudian yang kedua adalah DPR, dia punya komitmen enggak, punya visi enggak. Kemudian ketiga masyarakat atau rakyat Indonesia ini. Nah, ini yang menjadi penting. Kemudian yang ketiga adalah smart user. Ini terkait dengan
masyarakat, harus ada edukasi masyarakat, literasi digital itu harus dibangun. Saya yakin sudah dilakukan literasi digital, tapi nanti di IKN nanti itu lebih intensif, harus lebih intensif di literasi digital. Walaupun di Indonesia itu masyarakat terbawah pun sudah menggunakan smartphone, sudah bisa mengakses. Menurut saya ini menjadi potensi tersendiri karena masyarakat Indonesia kan potensi karena pengguna smartphone-nya kan cukup tinggi, dan itu menjadi potensi yang besar sebenarnya bagi perkembangan transformasi digital di Indonesia. Nah, itu yang harus kita miliki dulu. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah regulasi. Nah, ini yang menjadi sangat penting nanti. Nanti ada nanti ada regulasi pada aspek infrastruktur, itu menjadi penting. Kemudian ada regulasi pada aspek aplikasi digital yang dibangun. Kemudian regulasi pada aspek konten. Nah, pada aspek konten itu nanti kerahasiaan data konsumen, data masyarakat ini harus ada itu. Kalau tidak ya nanti menjadi resiko tersendiri nanti. Nah, kalau regulasi pada aspek infrastruktur nanti sudah ada sebenarnya terkait dengan SPPE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu sudah ada. Penguatan industri TIK dan sebagainya itu harus masih belum efektif atau belum ada regulasi khusus yang mengarah ke situ. Karena kalau kita lihat di industri TIK sendiri itu secara hardware kita masih harus banyak import, TKDN-nya masih rendah. Kemudian walaupun Indonesia sudah punya peraturan menteri terkait dengan TKDN produk-produk yang berhubungan dengan elektronik. Tapi diimplementasi di industrinya ini yang belum ada. Kemudian kalau dari sisi aplikasi kita masih lumayan lah, kita punya beberapa lembaga yang bisa mengembangkan, dan asosiasi itu memang menjadi penting nanti, karena di Indonesia sudah ada asosiasi terkait dengan artificial intelligence, Internet of Things itu sudah ada. Kemudian terkait dengan audit terkait sistem ICT itu sudah ada sebenarnya. Kemudian memang baru digodok peraturan terkait dengan audit teknologi TIK itu yang kayaknya berlarut-larut itu. Nah, ini yang regulasi itu harus diselesaikan sehingga nanti di dalam implementasi smart city di ibu kota di IKN Nusantara ini itu harus melibatkan semua pihak, karena kan nanti resikonya ada 3 nih Mbak. Potensi resiko yang pertama itu politik, walaupun sudah ada undang-undang nomor 3 tahun 2022, tapi ini komitmen dan visi itu yang harus. Kemudian yang kedua terkait resiko teknis nanti, bagaimana perencanaan, bagaimana nanti ada penyimpangan dan sebagainya, itu harus dimitigasi benar. Teknologi gimana, jangan-jangan nanti teknologi kita import dari vendor tertentu, dari negara tertentu yang kita tidak tahu, dan itu menjadi sumber nanti kerahasiaan negara bisa diakses orang lain. Ini yang harus karena hubungannya nanti dengan big data kita. Kemudian
ada apa resiko yang berhubungan dengan pembiayaan, walaupun di apa yang dikembangkan Pak Jokowi kan ada APBN itu kan hanya sekitar 20% ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian ada public private partnership itu yang sudah yang dikembangkan. Kemudian yang baru diingano adalah cross funding ya, funding tadi. Saya kira itu yang tiga resiko yang harus kita kita kembangkan tadi, yang harus dimitigasi secara intensif. Saya kira itu, Pak. Baik. Nah, Pak, mungkin bisa dijelaskan juga bahwa seperti yang Bapak paparkan, ini IKN Smart City di IKN Nusantara ini akan menjadi super hub. Nah, ini apa nih Pak maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan juga. Ya Bu, sebenarnya hub yang dikembangkan, jadi nanti IKN Nusantara itu diharapkan menjadi super hub yang menghubungkan antara wilayah-wilayah, kalau di Kalimantan itu ada 3 kota sebenarnya, nanti menjadi penggerak ekonomi di Kalimantan Timur di wilayah ibu kota. Kemudian ada super hub dengan dunia, dengan eksternal, di mana di situ ada jalur perdagangan internasional, kemudian arus investasi, inovasi teknologi. Jadi menjadi hub gitu. Kemudian juga sebagai super hub, kalau di dalam master plan yang kami baca itu inspirasi universal sebagai kota, sebagai green city misalnya, kemudian sebagai sustainable city, kemudian sebagai kota yang bertaraf hidup tinggi. Nah, ini yang dikembangkan. Sebenarnya ini kalau kita lihat memang akan menjadi sesuatu yang sangat menjadi pertumbuhan di Indonesia bagian timur sebenarnya. Di Indonesia bagian timur, kemudian itu yang sebenarnya kan yang dimaui oleh salah satu alasan mengapa IKN ini dibangun. Kalau kita lihat dari beberapa alasan yang ada di dalam master plan. Jadi sebenarnya kita waktu pengembangan IKN Smart City di beberapa kota, sebenarnya arahnya kepada bagaimana membangun hub tadi, karena nanti arahnya kepada entah itu informasi, kemudian interaksi secara ekonomi dan sebagainya antar satu daerah dengan daerah lain, dan itu memang tidak mudah untuk membangun hub itu. Kami yang di BPT dulu, walaupun success story-nya tidak terlalu jadi masih ada sesuatu yang harus kita sempurnakan gitu. Karena kalau kita lihat beberapa kota kan sudah mulai tumbuh, Yogyakarta yang pelayanan publiknya, kita lihat indikatornya yang paling adalah pelayanan publik sebenarnya nanti. Nah, kemudian sebenarnya kan tidak hanya itu, nanti bagaimana terkait dengan energi, nanti bagaimana menerapkan smart grid misalnya, kemudian terkait dengan distribusi air minum misalnya, kemudian distribusi, kemudian terkait dengan layanan, kemudian bagaimana terkait dengan antara satu kementerian lembaga dengan kementerian lembaga lainnya. Ini yang memang harus
eh, harus eh, di, dibangun dengan perencanaan yang baik, karena sebenarnya resiko teknis, salah satu resiko teknis adalah di perencanaan tadi. Kalau perencanaannya kurang, maka juga akhirnya juga akan berantakan juga. Perencanaan baik, kalau implementasinya ada beberapa penyimpangan juga ada masalah. Dan ini otorita IKN ini menjadi mempunyai tugas berat ini. Kalau saya lihat kan KPK sudah mulai membentuk satuan tugas ini. Saya kira itu menjadi hal yang baik. Kemudian juga harus melibatkan sumber daya yang ada di nasional, seperti asosiasi, baik itu industri maupun profesi, itu menjadi penting. Kemudian BRIN, BRIN itu saya masih masih pesimis kalau belum secara kelembagaan belum fix benar. Ya. Saya kira BRIN itu harusnya punya peran yang cukup strategis di dalam mendorong, karena kan basisnya adalah teknologi dan inovasi sebenarnya di situ. Tapi dari sisi kelembagaan sudah kalau kita pertahankan sampai ke depan, saya yakin itu menjadi cost center, itu menjadi beban negara ke depan. Saya kira itu, Bu. Oke, baik Pak Susalid, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita akan melihat beberapa pertanyaan Pak yang sudah ikutan di YouTube streaming di live chat Sultan TV. Tetap bersama kami pemirsa, nanti kita akan bacakan satu persatu talk show Bincang hari ini.